Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada modul 2.1 ruang kolaborasi ini, kelompok kami akan memaparkan tentang skenario pembelajaran berdiferensiasi tingkat SD. Perkenalkan, Bapak fasilitator kami, Bapak Hasto Pancoro MPD, dan Ibu pengajar praktek kami, Ibu Yeni Yulistina SPD GR. Dan perkenalkan, saya sendiri Maria Putri Febriana Watu SPD GR. Kemudian ada Bapak Markus Kondo SPD dan Ibu Nelce Mambrasar SPD. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada tugas ruang kolaborasi kali ini, tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, kita lanjut pada skenario pembelajaran berdiferensiasi tingkat SD. Bisa Bapak Ibu guru baca sendiri ya. Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, serta memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Selanjutnya, artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Selanjutnya, komik sains milik salah satu muridnya, di mana di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Selanjutnya, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan untuk anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid-murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan, yaitu dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya mewawancarai tugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Setelah semua itu siap, maka Pak Dermawan pun siap untuk mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia inginkan anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya memulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut.
Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Misalnya dengan menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan ia berikan kepada muridnya. Setelah itu, Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Baik, kita masuk pada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Nah, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, tampak pada saat Pak Dermawan memetakan tingkat kemampuan belajar murid, mengelompokkan murid sesuai tingkat kemampuan membaca murid, baik kemampuan membaca yang kurang, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, Pak Dermawan menyiapkan aneka sumber belajar sesuai dengan tingkat kesulitannya, seperti buku, artikel, poster, komik, dan video, dan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci melalui tanya jawab dan contoh-contoh. Sedangkan untuk minat murid, tampak pada saat Pak Dermawan memberikan kebebasan kepada kelompok untuk memilih kegiatan mana yang ingin ia lakukan pada jam IPA di minggu tersebut. Dalam profil belajar murid, terdapat gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan belajar membaca murid melalui kesesuaian teks yang juga dibaca oleh setiap kelompok. Pak Dermawan menggunakan strategi pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar murid, yakni ada visual dengan pemberian poster, diagram, komik, dan artikel, kemudian kinestetik berupa kartu pertanyaan dan mewawancarai petugas UKS, untuk auditori melalui penjelasan guru, dan audiovisual melalui video tentang sistem pencernaan. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dalam hal ini Pak Dermawan. Cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya yang pertama adalah ia melakukan observasi dan memantau pemahaman murid-muridnya pada saat proses pembelajaran. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Kemudian Pak Dermawan menyiapkan sumber belajar yang beragam seperti poster, diagram, bahan bacaan berupa buku, artikel, komik, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan atau kartu soal. Selanjutnya, Pak Dermawan melakukan pemetaan atau pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, menyesuaikan teks bacaan pada setiap kelompok, mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, dan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman muridnya terhadap materi yang diberikan dan bantuan yang dibutuhkan oleh muridnya. Pertanyaan pemantik ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dermawan? Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dermawan adalah yang pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan ketiga diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten nampak pada saat Pak Dermawan mempersiapkan konten atau sumber belajar dalam berbagai bentuk, yaitu poster, diagram, buku teks, artikel, komik, video. Sedangkan untuk diferensiasi konten sendiri, yang Pak Dermawan lakukan adalah yang pertama, Pak Dermawan menyiapkan beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian Pak Dermawan menyiapkan artikel tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana.
Selanjutnya, Pak Dermawan mendownload video yang akan diberikan kepada murid yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir, Pak Dermawan menyiapkan kartu-kartu pertanyaan bagi murid untuk mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka. Tentunya dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing kelompok. Sedangkan untuk diferensiasi proses, di sini nampak ketika Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan dengan tingkat kemampuan membacanya, baik tingkat kemampuan membaca yang kurang, sedang, dan juga yang membaca dengan kemampuan yang tinggi. Selama kegiatan, Pak Dermawan memantau pemahaman murid dengan memberikan pertanyaan, menunjukkan video bagi murid yang masih kesulitan, menjawab kartu pertanyaan, dan juga mewawancarai petugas UKS. Untuk diferensiasi produk, di sini nampak pada saat Pak Dermawan memberikan murid tugas dengan tingkat kesiapan murid dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selain dari hasil wawancara, akan ada variasi produk dari hasil penilaian dengan sistem berjenjang, seperti diagram alur pencernaan, cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi, dan yang ketiga yaitu cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan dengan kosakata yang lebih sulit. Pertanyaan pemantik keempat adalah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, penilaian pertama yang dilakukan oleh Pak Dermawan yaitu assessment for learning atau penilaian selama proses pembelajaran, di mana Pak Dermawan memantau pemahaman murid dengan mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau tantangan lebih, serta membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Setiap pertanyaan dan jawaban dari murid selalu diperhatikan. Penilaian yang kedua yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah assessment of learning, di mana penilaian hasil belajar. Di sini Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Untuk kemampuan murid yang kurang, Pak Dermawan meminta mereka membuat sebuah diagram alur sederhana tentang sistem pencernaan, penjelasan singkat dan jelas. Untuk murid yang berkemampuan sedang, membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan tingkat kemampuan peserta yang tinggi, membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan dengan kosakata yang lebih sulit. Selanjutnya, untuk penilaian yang ketiga, assessment as learning, di mana di sini penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Namun dalam kasus Pak Dermawan ini belum dilaksanakan penilaian assessment as learning. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.